Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Zahir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu di dalam lindungan rahmat, inayah, taufik ya, dan keberkahan umur, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak keturunan yang saleh dan saleha, menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin di bumi Amerika. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini judulnya adalah Seven Key ya, to in Islamic thought to make untuk menuju kepada keluarga yang bahagia. 7 jalan menuju kepada keluarga yang happiness family. Tapi dia harus mempunyai tujuan 4 nilai keimanan di dalam berumah tangga. Ini saya sampaikan versi bahasa Indonesianya, nanti versi Inggrisnya ya, nanti pada waktu khutbah Jumat. 4 nilai keimanan di dalam rumah tangga. Tapi dia menujunya itu harus menggunakan 7 jalan. 4 nilai yang mau kita capai apa? Yang pertama adalah menancapkan tauhid yang kuat kepada seluruh isi rumah tangga, ayah, ibu, anak-anak, kalau ada menantu di situ menantu, kemudian cucu, juga cicit, itu harus kuat ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya juga, tawakal itu bukan hanya berserah diri, tetapi dimanapun dia berada, dia tetap dalam keimanan. Walaupun di Amerika, tinggal di kubangan, tempat-tempat maksiat banyak di sekelilingnya, tapi karena didikan tauhid yang kuat dari ayah dan ibunya, yang emas tetaplah emas, permata tetaplah permata, walaupun di dalam kubangan kotoran hewan, walaupun dia berada di dalam kubangan lumpur, karena dia berangkat dari Indonesia sebagai mutiara, dimanapun dia tetap jadi mutiara. Itu namanya tauhid yang tertancap kuat. Kadang-kadang ya, anak-anak berangkat dari rumah masih dalam pengawasan kita, tapi kalau sudah tinggal di asrama ya, banyak yang melalaikan sholat, banyak yang mungkin tidak berpuasa, misalkan, bukan di sini, di tempat yang lain. Itu menandakan apa? Menandakan bahwasanya tauhid tidak tertancap kuat. Itu tujuan pertama, nilai keimanan yang pertama itu dalam rumah tangga. Yang kedua, nilai keimanannya adalah suami senantiasa dan mengazamkan di dalam dirinya bahwasanya tidak akan membawa rezeki yang haram masuk ke dalam rumahnya. Dia hanya bawa yang halal saja. Yang haram nauzubillah, yang syubhat pun dia tidak pegang. Nah, ini nilai keimanan yang kedua di dalam rumah tangga. Contohnya ya, kebanyakan orang sekarang kan sudah tidak peduli antara halal dengan haram. Dan ingat, orang tua yang membawa rezeki, bukan rezeki, uang, materi yang haram ke dalam rumah, maka dia akan menjadikan anaknya terhalang dari nasihat, petunjuk, dan hati yang lembut. Sekali kita bawa yang syubhat, hati anak menjadi keras kalau dikasih makan kepada dirinya. Maka kalau ada orang miskin tidak makan di suatu daerah, kemudian orang-orang kaya diam tidak peduli, kemudian ayah tersebut mencari yang haram untuk memberikan anaknya dengan terpaksa, sehingga hati anaknya menjadi keras, kemudian dia akan menjadi
orang-orang yang meresahkan masyarakat, itu satu kampung berdosa itu. Satu kampung berdosa. Yang punya uang banyak berdosa. Kenapa? Karena ketidakpedulian mereka membuat anak itu menjadi korban. Anak yang keras hatinya karena diberi materi yang syubhat, itu adalah korban. Jadi jangan kita menuntut anak terus, tapi sudahkah kita mempersiapkan dirinya dengan baik. Yang ketiga, tujuan yang mau kita capai, nilai keimanan yang ketiga setelah rizki yang halal adalah kepemimpinan dari para ayah, qudwah. Qudwah sebagaimana para nabi, para sahabat, tabi'ut tabi'in, semuanya itu menjadi qudwah di dalam rumah tangga. Khalifah Utsman ibn Affan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mempunyai 17 anak. Yang tadinya kekuasaan umat Islam itu di dalam kebangkrutan, tetapi 3 tahun kurang dipegang oleh Khalifah Utsman Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada satupun setelah 3 tahun yang berhak menerima zakat. Dari mulai Yaman sampai ke Maroko sana. Karena apa? Karena kepintaran, kecerdasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memecahkan masalah umat. 3 tahun kurang. Karena beliau memerintah rahimahullah hanya 3 tahun saja. Setelah itu diracun, katanya diracun kemudian meninggal karena keadilan. Tapi apakah dengan kesibukan tersebut, bayangkan, negara yang hampir bangkrut dikelola kembali dengan baik sehingga orang-orangnya menjadi makmur dalam waktu 3 tahun. Anak 17. Tapi diceritakan oleh anak-anaknya bahwasanya setiap habis asar dan habis maghrib, itu waktu ayah kami itu bersama kami anak-anaknya. Karena rumah banyak, anak-anak tidak bisa dikumpulkan. Anak-anak tidak bisa didatangi satu persatu rumah ibunya, dikumpulkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, qudwah, kepemimpinan. Umar bin Abdul Aziz kurang sibuk apa dari kita? Pemimpin, amir, khalifah, tapi masih bisa mengurus 17 anak. Tidak, kita ini tidak sibuk, kerja biasa aja, musim panas jam 5 udah pulang. Anak pun nggak banyaknya, 3, 4 kan. Tapi masih miss juga dengan anak. Itu yang ketiga. Kita mau tampilkan salah satu nilai keimanan, itu pasti qudwah, contoh kepemimpinan seorang ayah. Yang keempat adalah nilai keimanan berumah tangga yang terakhir adalah menyiapkan diri kita dan anak-anak untuk keluar dalam bersosialisasi, berdakwah, berukhuwah. Dengan siapa? Komunitas, dengan umat Islam di kota tersebut. 3 untuk di dalam rumah, 1 untuk keluar. Karena kita ini gak boleh kita beriman sekeluarga kemudian orang-orang itu pada jahil. No, Islam bukan begitu. Islam itu dia cahaya. Cahaya itu harus bermanfaat untuk orang lain. Ada nggak lilin itu, Bu? Lilin itu kadang-kadang memang dia membakar dirinya sendiri, tetapi dia memberikan cahaya kepada orang. Jadi setelah tauhid yang kuat menancap, kemudian rezekinya halal, materi yang masuk ke rumah halal, yang jadi darah daging halal, kemudian ayah memegang peranan sebagai contoh kebaikan, ayahnya salat subuh berjamaah, insya Allah anak salat subuh berjamaah. Kemudian yang keempat, menyiapkan diri untuk anak ini supaya menjadi contoh bagi komunitas. Dia dilepas. Ada cerita Ustaz Jawaban, katanya ada seorang anak yang protes karena dari TK sampai ke secondary school, junior high school itu
dia dimasukkan di Islamic private school. Katanya, ayah, sudah waktunya high school ini saya masuk public school. Kenapa? Saya harus menampilkan keislaman saya supaya menjadi cahaya, supaya menjadi salah satu contoh di dalam sekolah, di dalam kelas itu, bahwasanya umat Islam itu begini. Tadi ayahnya khawatir kan? Khawatir, kamu udahlah ya, Islamic school aja. Tapi ternyata katanya sudah waktunya aku harus bermanfaat untuk umat Islam ataupun orang-orang di Amerika. Jadi 4 itu. Jadi harus ada persiapan keluar. Kadang-kadang Bu, di Amerika ini banyak orang yang egois, memikirkan diri sendiri. Cukup dia sama keluarga saya yang beriman, yang sholat subuh berjamaah, yang punya pengetahuan, yang bisa baca Quran, yang hafiz, ya. Kemudian yang makan, yang punya rumah, yang punya mobil. Di luar dari rumahnya dia gak peduli. Nah, itu bukan iman yang sempurna itu. Justru kalau kita sudah beres dengan keluarga kita, maka kita menjadi lampu keluar. Oh, kita belum punya masjid ini. Harus kita ajak teman-teman yang rezekinya berlebih, yang kerja lapangan, yang kerja kantoran, yang dia datang landingnya paper, yang landingnya sebagai direktur, ya, bekerja sama. Kita harus punya masjid. Kita harus memikirkan nasib generasi kita. Kalau hanya untuk keluarga sendiri, ya, itu namanya bukan, dia tidak menyiapkan nilai keimanan yang keempat, yaitu kembali kepada saudara, komunitas, kembali kepada umat Islam. Jadi untuk menempuh 4 ini ada 7 kuncinya. Ya, kebetulan laptop saya mati, tapi saya udah ingat luar kepala. Ya, ada 7 kuncinya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan, karena iblis itu kan meminta izin kepada Allah. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, qala fa bima aghwaytani. Berkata iblis, ya Allah, karena engkau telah mengerorkanku atau karena telah menjatuhkanku, akan memasukkanku ke dalam neraka, maka biarkan aku, ya, menggoda anak-anak Adam agar mereka berpaling dari jalan yang lurus. Jadi iblis menuntut, karena dia dan keturunannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau begitu, beri tempo untuk kami menggoda anak Adam supaya sama-sama jadi kayu bakar api neraka. Nauzubillah. Dan yang paling pertama menjadi sasaran iblis untuk mencari teman, ya, apakah orang-orang yang bekerja di rumah bordir? Bukan. Itu udah jadi temannya, udah jadi sekutunya. Orang-orang yang bekerja di bartender, orang-orang yang bekerja di kasino, bukan. Itu udah memang menjadi sekutunya, ya. Tapi yang dia serang pertama sekali apa? Keluarga muslimah, yang di dalamnya ada kalimat tauhid la ilaha illallah, yang di dalamnya telah didirikan salat, membaca Al-Quran. Itu rumah itu senantiasa dipantau iblis dan syaitan. Karena iblis akan memberikan reward kepada syaitan yang berhasil mengajak orang berzina, bukan. Mengajak orang minuman keras, bukan. Tapi iblis akan kasih reward kepada syaitan yang berhasil memisahkan keluarga muslimah, mencerai-beraikan keluarga muslimah. Kalau ada perceraian, itu iblis akan tersenyum gembira. Siapa yang menceraikan? Siapa setan yang menjaga rumah itu? Kasih dia reward, crown, mahkota. Ya, mereka pesta pora. Kenapa? Kalau udah bercerai, suami gampang digoda untuk jalan yang haram, istri juga jadi sumber fitnah, anak-anak nanti akan kehilangan panutan, mereka juga akan gampang dikelola oleh syaitan. Jadi iblis itu dia bangga kalau ada syaitan yang berhasil mencerai-beraikan satu rumah tangga Islam. Maka jadi setiap keluarga muslimah itu kiasannya itu, setiap lubang di rumahnya itu
itu akan menjadi pintu masuk bagi iblis, pintu masuk bagi syaitan. Ya, untuk apa? Untuk tujuan tadi, mencerai-beraikan mereka. Maka ada 7 kunci untuk menutup lubang-lubang tersebut. Ya, 7 kunci. Ya, yang pertama kuncinya adalah jadikanlah rumah tangga itu sebagai, ya, antara suami istri sebagai pakaian. Ya, pakaian, saling pakaian itu gunanya apa? Menutupi. Suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Ya, kan disampaikan, ya, di dalam sebuah, ada ungkapan begini, katanya, yang paling tahu luar dalam istri dan suami itu adalah pasangannya masing-masing. Ada seorang penceramah, dia itu istilahnya kalau ngomong 1, ya, istrinya itu ngomongnya 5. Nasihat sekali, istrinya ngejawab 5, 10 kali. Kata suaminya gini aja, nanti saya ada ceramah di hotel, kamu ikut deh, katanya. Jadi ketika dia ceramah, habis ceramah itu semua, selama ini dia sebagai penceramah, dia gak kasih orang cium tangannya, ulama ini, syekh ini. Tapi karena istrinya ikut, dia mau tunjukkan bahwasanya orang-orang hormat dengan dia, kan? Jadi dibiarkannya orang ambil tangan dia cium. You see, katanya, ya, ini di hotel ini saya, ya, orang-orang cium tangan, katanya. Kamu itu di rumah kalau dinasihati, ya, 2 kalimat dari saya keluar dari kamu 10, katanya. Kata istrinya, ya, Ustaz, Syekh, katanya, mereka cium tangan karena dia tidak tahu siapa kamu, katanya. Tapi yang tahu kamu itu saya, katanya. 1 kali 24 jam, 20 tahun kita bersama, Bang, katanya. Maksudnya apa? Maksudnya begitulah seorang istri itu menutupi aib suaminya. Jadi kalau sudah saling menutupi, maka iblis itu tidak punya celah untuk, ya, untuk menimbulkan syak kepada hati suami, menimbulkan syak kepada hati istri. Kadang-kadang kan banyaknya arisan itu, kadang-kadang, ya, bukan aib tetangga yang diceritain, sampai aib suaminya pun kadang-kadang sampai kepada telinga teman-teman. Suami aku itu loh, aduh istriku ini, ya, sampai begitu kadang-kadang. Harusnya, ya, kan kemarin udah kita katakan, istri yang dihitung syahid itu apa? Istri yang jaga harta suami, istri yang menjaga keturunan suami, istri yang menjaga rumah suami, istri yang menjaga rahasia suami. Jadi keduanya saling menjadi pakaian, maka setan gak punya celah untuk kita, untuk dia masuk merusak rumah tangga kita. Ya, yang pertama saling menjadi pakaian. Yang kedua, ya, yang kedua adalah suami, ya, menjadi orang yang terbaik bagi keluarganya dulu. Karena ada hadisnya itu, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, kata Rasulullah. Ya, jadi kalau mau dihitung baik di hadapan Allah, sama istri dulu, sama anak-anak dulu, di rumah dulu. Kalau kita di kantor senyum paling lebar, tentu sama istri harus lebih lebar. Kalau kita lembut, ramah, humble sama, ya, teman-teman kita di kantor yang masih gadis-gadis, yang muda-muda, yang keningnya masih bening-bening, ya, yang dia kalau menyapa orang, pagi Pak, katanya, udah sarapan belum Pak, gitu. Kadang-kadang, ya, itu ada kelihatan bekas fotokopian itu ketinggalan kayaknya di punya si Dona, katanya. Diantarin, ya, Mbak Dona, ini apanya? Fotokopiannya tadi ngopi, oh iya ketinggalan, ini saya anterin. Gitu. Lembut banget, senyumnya itu, ya Allah. Ya. Waktu di rumah gak pakai parfum, di mobil dia pasang semua parfum yang mahal-mahal, dia simpan di dalam mobil. Dia bilang ini gak boleh dipakai di rumah saya, mahal. Tapi untuk kantor dia pakai, ya. Ada Dona, ada Bella, ada siapa lagi, ada Yanti, segala macam.
Ya. Tapi ketika pulang ke rumah gimana dia? Oh my God, ya. Rambut compang-camping, muka pucat. Assalamualaikum bang, salam. Ya kan? Tolonglah kopi dulu katanya. Bilangnya gitu ya. Tolong kopi dulu deh gitu ya. Padahal nggak dibilang pun istrinya akan ngantar gitu. Ya. Kemudian sama anak itu yang keluar itu kalimat-kalimat perintah aja. Udah sholat belum? Ya. Belajar ke sana, gitu. Udah, waktunya matikan media sosial, tidur. Gitu. Satu kalimat saja. Tapi kalau kembali ke Al-Quran, lihat Nabi Yakub, ya bunayya, ya, la taksus ru'yaka ala ikhwanik. Wahai anakku, wahai ananda, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anandaku, pujaan hatiku, ya, pelipur laraku. Bahasanya itu tinggi sekali. Jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya itu adalah perbuatan syirik adalah kezaliman yang dahsyat. Dengan kalimat-kalimat yang panjang. Lihatlah bagaimana Ibrahim berdiskusi dengan Ismail. Ya, ya bunayya inni ra'aituka fil manam. Ya bunayya, ya, inni ra'aituka fil manami ya bunayya inni ra'aituka, ya wahai anak-andaku, aku melihatmu di dalam mimpi, an uzbihuka, aku menyembelihmu. Ya. Kemudian apa pendapatmu? Qala ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ada dialog yang sambut menyambut antara ayah dan anak. Coba ayah sekarang. Yang keluar kalimat-kalimat singkat. Anak-anak udah belajar belum, Mam? Itu pokoknya semua istri. Ini anak-anak udah ada tambahan hafalan belum, Mam? Anak-anak ini sudah pada mandi belum? Kalimat-kalimat itu. Tapi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai ana khairukum li ahli itu apa? Rasulullah kalau pulang dari negeri Syam atau pulang dari luar kota, Rasulullah itu kalau masih di Makkah singgah dulu ke Baitullah. Rasulullah mandi, ya, mengambil air sumur Zam-Zam itu. Rasulullah belah rambutnya, pakaikan minyak. Rasulullah pakai minyak wanginya. Kemudian Rasulullah bersihkan giginya supaya nafasnya wangi. Kemudian Rasulullah tawaf, baru pulang ke rumah Ummul Mukminin Khadijah. Ya, tampil dengan wajah yang paling indah, badan yang paling bersih, bau yang paling wangi, dengan senyuman yang indah, kemudian menyapa istrinya. Selama ini kan kita menuntut istri kita yang harus tampil wangi, rapi, ya kan, tampil cantik. Ya, mak kamu tuh kalau kalau papa di rumah tolong dong berhias, jangan pergi kondangan aja baru berhias, ya kan. Tapi suami pernah nggak begitu pulang ke rumah? Ya, disisir dulu rambutnya, karena aku ini mau pulang ke surgaku. Baiti jannati, kata Rasulullah. Saking tidak bisa mengungkapkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya itu. Kata Rasulullah, kalau aku sudah berada di rumah Khadijah, seolah-olah aku tidak perlu dunia dan segala isinya. Ungkapan itu kan diungkapkan lagi oleh orang-orang yang pacaran kan, ya, kaulah bulan deh, kaulah bintang, ya, kita yang punya dunia ini, yang lain cuma ngontrak, katanya. Itu adalah inspirasi dari perkataan Rasulullah terhadap Khadijah. Ya Khadijah, kalau aku sudah berada di rumahmu, seolah-olah aku itu sudah tidak butuh dunia dan segala isinya. Kalau sudah berada di rumah Aisyah, Rasulullah itu tidak mau keluar lagi. Padahal rumah Rasulullah bersama Aisyah itu cuma sepeta aja. Di situ kasur, di situ tempat air minumnya, di situ tempat mengelola adonannya, ya. Peta doang. Berapa kali berapa? 4 kali berapa? 4 kali 5.
Rumah orang sekarang bukan main besar-besar ya, pagarnya aja Masya Allah. Tapi begitu pulang, ya dia udah stres itu. Ya, apalagi yang akan didebatkan malam ini. Rumah tidak menjadi surga. Ya, Rasulullah dengan kesederhanaan tapi rumah menjadi surga. Nah, ini menunjukkan apa? Kita tidak memulai dari rumah. Kalau kita mau dikatakan humble oleh Allah, mulai dulu dari istri. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Yang ketiga, yang ketiga suami itu harus membuat treatment. Jadi kalau udah kita baik sama istri, setan nggak bisa goda kita. Apa katanya? Istrimu itu kan kenapa semakin lama kok semakin melebar ya badannya? Kamu lihat nggak si Dona itu selalu memperhatikan kamu. Kadang-kadang kalau kamu lewat dia kasih senyuman, seperti siluet gitu, manis sekali. Itu setan senantiasa itu, ya, memompa nafsu suami itu untuk meninggalkan kesetiaan, ya, meninggalkan ini yang halal, kemudian dia mendatangi yang haram. Terjadilah perselingkuhan. Di dalam Islam, orang yang sudah berakad, ketika dia berselingkuh, maka dia dirajam sampai mati. Kenapa? Karena dia berkhianat kepada yang halal. Kemudian yang kedua, dia mengkhianati akad yang diberkahi, yang didoakan oleh para malaikat ketika terjadi akad ijab qabul. Ya, itu para malaikat itu tersenyum gembira. Anak Adam menikah, anak Adam selamat dari syahwatnya, anak Adam selamat kemaluannya, anak Adam akan selamat keturunannya, ada nasabnya, halal. Ya. Orang kalau dia mendatangi istrinya, itu para malaikat berdoa untuk kedua pasangan itu. Jadi semakin banyak yang dia datangi yang halal, ya, semakin banyak malaikat yang mendoakannya. Maka semakin banyak yang mendoakan, semakin cepat kayanya. Ya, kalau udah terlalu lama, ya hidupnya begini-gini aja udah lama. Cari yang lain mah, gitu. Maksudnya tambah kayak gitu. Ya ini canda aja Bu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang dia itu sudah mulai melihat istrinya itu dengan pandangan-pandangan mirip, itu sebenarnya syaitan yang mengajaknya itu. Ya, dia lihat orang itu selalu tampil segar gitu. Karena syaitan yang menjadi penyamar di depan wanita-wanita tersebut. Ya. Yang ketiga adalah menghidupkan untuk supaya yang kedua ini terrealisasi. Yang ketiga menghidupkan harus ada treatmentnya juga. Saya bukan mengajarkan ya, tentu saya lebih junior ya. Cuman ini kan berdasarkan kajian ya dari kitab Al-Quran dan sirah. Yang ketiga ada treatmentnya, candaan. Karena ada 4 yang tidak dihitung oleh Rasulullah sebagai hal yang sia-sia lahum. Yang pertama adalah bercanda kepada istri. Itu adalah dianjurkan oleh Rasulullah. Yang kedua, belajar berkuda. Yang ketiga, memanah. Yang keempat, berenang. Yang 3 ini terkait dengan anak muda dan terkait dengan menjaga stamina. Yang pertama, ini karena apa? Penyakit akhir zaman. Suami lebih senang kepada istri keduanya. Kita nggak kasih kawin kan suami-suami itu kan Bu. Tapi sebenarnya dia udah menikah lagi loh. Siapa istrinya yang kedua? Siapa istrinya yang kedua? Yang senantiasa di kantongnya ini. Gadgetnya itu istri kedua. Kadang-kadang jadi istri pertama. Bang, ini gimana begini-gini? Bang, ini begini. Papa, ayah, tolonglah ini ajarkan begini-gini. Oh, carilah dulu. Ayah lagi sibuk nih. Sambil dia scroll itu Instagram, media sosial segala macam. Siapa yang menjadi istri keduanya, Pak? Benar nggak Bu? Gadget ya? Itu karena apa? Karena Rasulullah sudah ingatkan dulu. Yang paling yang tidak termasuk sia-sia itu siapa? Itu adalah orang yang bercanda dengan istrinya. Rasulullah kan sering bercanda dengan istri. Dengan Ummul Mukminin Aisyah setelah sholat subuh,
Lomba jalan cepat dengan Aisyah, kata Aisyah, ya Rasulullah, ya siapa yang paling kau cintai di dunia ini? Ayahmu, katanya. Kemudian setelahnya siapa? Putrinya. Ya, Ummul Mukminin langsung merah pipinya. Ya. Pernah gak kita tanya, Bang, siapa yang abang paling suka di dunia ini? Seorang father man. Ayahmu lah, Dik, katanya. Terus yang kedua siapa? Tentulah putrinya. Kan senang hatinya, berbunga-bunga. Tentulah malam itu yang keluar gak Indomie sama telur ceplok lagi. Masa rendang di tengah malam kan? Ya, menggiling kelapa, menggiling apa, cabai segala macam. Ya, buat empal gentong tengah malam untuk sahur suami. Karena dia bilang yang nomor 2 yang dicintainya adalah istrinya. Itu dikatakan oleh Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah, kepada Hafsah binti Umar bin Khattab. Katanya, Hafsah, di antara istriku yang menjadi penjaga Al-Quran adalah kamu. Karena Hafsah adalah penghafal Al-Quran dan pernah memegang mushaf Al-Quran yang pertama. Kepada Zainab, Rasulullah memuji masakan Zainab, pandai buat kue. Bahkan suatu hari Ummul Mukminin Aisyah datang ke rumah Zainab, karena Zainab ini kan sepupu Rasulullah, anak dari bibinya ya. Siapa nama bibinya? Atikah binti Abdul Muttalib. Zainab binti Jahsy. Zainab ya datang Aisyah, karena Zainab ini dari kalangan Quraisy, jadi satu-satunya yang paling dicemburui oleh Hafsah dan Aisyah. Jadi kata Aisyah, ya ikut nimbrung ambil kue yang dimasak Zainab. Dimakannya sedikit, dia bilang, oh keras, katanya, dilempar ke Zainab. Diambil sama Ummul Mukminin Zainab, dilempar lagi kepada Ummul Mukminin Aisyah. Lempar-lemparan kue di depan Rasulullah. Rasulullah tertawa. Ya, ini apa? Ini membuktikan Rasulullah juga ada treatment, ada canda-canda kepada istrinya. Jangan terlalu serius, ya. Ya, hidupkan candaan-candaan kepada istri. Setan itu kalau udah melihat suami istri bercanda, ya, dia bilang, oh kita tidak ada pintu di sini. Ya, segera cabut, kita cari ya keluarga yang sedang dilanda gemuruh. Dia langsung lari. Jadi yang ketiga harus ada candaan. Yang keempat apa ya? Ini mati lentuknya. Ya, yang pertama itu tadi pakaian. Yang kedua menjadi kudwah, menjadi contoh kepemimpinan ya. Iya, khairukum li ahli. Yang ketiga, itu yang ketiga baru. Udah keempat ini. Ini yang kelima sekarang. Baru 3 ya panasnya. Ya, lanjut. Saya ingat sebenarnya. Yang keempat nanti yang kelima nih. Yang keempat yang akan diserang dari keluarga itu adalah suami tadi kan dituntut juga untuk rapi sebagaimana istri. Sekarang ini datang dari pihak istri. Yang paling sering diserang oleh iblis itu istri. Hati-hati nih Bu. Kalau misalkan gak bisa masak, maksudnya tidak ada waktu untuk masak, gak usah masak. Suami udah beli aja atau ajak makan di luar. Kalau istri sudah terlalu capek, maka itu paling mudah untuk dinaikkan emosinya oleh syaitan. Ya, capek badan, capek perasaan. Kemudian dia ketika keluar dia lihat istri orang, oh begitu rapi, begitu bersih, begitu menikmati hidup, shopping sana, shopping sini. Ya. Kemudian dia akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia juga suami itu kadang HP terus, ya kan? Anak nangis, cuek, tunggu istri juga yang angkat. Ini harusnya yang hadir keluarga-keluarga muda ya Bu ya, tapi nggak apa-apa kan ada online. Akhirnya apa? Istri capek. Kalau sudah istri capek, maka dia akan mudah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang istilahnya buruk, jelek. Kalau sudah kata-kata yang keluar dari istri itu buruk,
maka aroma surga di dalam rumah tangga itu akan hilang. Maka para ayah, jangan biarkan istri itu terlalu capek. Kalau kira-kira tidak terlalu penting masak pada hari itu, ya gak usah masalah. Sesekali makan di luar, ya beli di luar, gak masalah. Karena Rasulullah SAW kan juga, ya kadang-kadang membawa makanan, ya pergi ke rumah temannya, sahabatnya, makan bersama di situ. Ya, kadang-kadang berdua berjalan, dipanggil ya Rasulullah singgah, keluar nanti susu, adonan tepung, seperti itu. Jadi jangan habiskan waktu ibu di dapur, kemudian ibu merasa capek, kemudian kalau anak nanya ibu marah, kalau suami nanti salah dikit ibu marah, akhirnya keluar kata kasar, itu malaikat lari dari rumah. Malaikat itu paling takut kalau sudah para ibu ummahatul mukminin, ummahatul Islam, ibu-ibu di dalam Islam ini dia sudah terlalu letih. Ya. Kalau cukup dari suami, ya maka jadilah madrasatul ula, rumah apa namanya madrasah, sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Jadi yang keempat, hindari istri itu terlalu capek, bapak-bapak. Kalau memang terlalu capek kali, ya perlulah apa yang bisa dibantu dek, apa yang bisa dibantu sayang, ya. Tapi kalau di Amerika ini, masya Allah bapak-bapaknya saya salut, ya. Ibu yang masak, yang memporak-porandakan dapur kapal Nabi Nuh, ya bapak-bapak yang memberesin. Ya. Iya, saya lihat begitu di Amerika nih. Bapak-bapak yang beresin. Buat acara pengajian di rumah, masyarakat pulang ke rumahnya masing-masing, ibu-ibu langsung tidur karena dia udah capek masak. Yang beresin dapur siapa? Bapak-bapak sampai jam 2 malam. Saya rasa salut lah lihat bapak-bapak di Amerika nih. Masya Allah, ya. Karena nggak ada asisten. Kalau dia kan nggak tahan lihat dapur bersejarah, apa ini kayak kapal pecah. Terpaksa lagi beresin juga. Istri udah capek, nggak mungkin. Tapi itu best. Begitulah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu kalau robek pakaian, kan ada riwayat hadis itu. Kalau robek pakaiannya Aisyah, Ummul Mukminin yang menjadi, Rasulullah jahit sendiri. Saya pernah dulu kan, celana saya itu ada robek dikit itu. Dibilang abang kelas saya itu di Al Azhar itu, dia bilang, celana kamu tuh robek, kenapa nggak jahit sendiri? Kenapa nggak dijahit katanya? Nggak jumpa jarumnya, beli katanya. Ya, beli. Dia belikan, ya. Dia suruh kita jahit. Katanya Rasulullah itu kalau ada sesuatu yang robek, itu Rasulullah jahit sendiri. Ini bapak-bapak celana yang robeknya ini dikasih ke istri atau dia jahit sendiri, Bu? Dia sendiri. Alhamdulillah. Begitulah Rasulullah mengajarkan kita tidak merepotkan istri. Yang kelima, negara sel dibuang ya. Yang kelima, tanggung jawab. Seorang suami yang sudah mengambil penanggung-jawaban dunia dan akhirat dari para ayah, yaitu apa? Memberikannya ilmu. Ini yang penting ini di Amerika. Kalau ada ustaz, ya kita nggak, misalkan kalau si istri belum salat, belum bisa salat, belum bacaan salat, suami udah kerja keluar kota jangan dulu. Istri bisa salat, istri dia tahu salat, dia pandai menjaga harga dirinya di dalam rumah, baru boleh bisa ditinggal keluar kota. Selagi dia belum memenuhi hal itu, ya, walaupun hanya makan jagung lah dulu. Walaupun gaji murah di kota tersebut, ya, jangan tinggalin dulu. Sudah dia menjadi istri yang memang bisa mendirikan, yang bisa melepaskan pertanggungjawaban akhirat kita, barulah kita mulai cari rezeki di luar yang agak tinggi dikit gajinya. Selagi sebelum itu jangan. Atau kalau kita tidak sanggup karena kita bekerja, kasih dia guru yang mengajarkan dia. Ini kadang-kadang kan kita enggak ya. Istri, saya nggak suruh istri kerja tapi dia aja mau, oke, no problem. Yang penting dia aman, gak ada fitnah di sana. Tapi ketika datang ustaz, istrinya nggak cuti, ya, dia pun nggak ajak istrinya ke masjid, ikut majelis taklim,
Kapan dia mau kasih ilmu kepada istrinya? Itu tanggung jawab dunia akhirat. Istri harus mengajarkan anak madrasatul ula. Kalau dia nggak punya ilmu, bagaimana anak bisa berilmu? Kadang-kadang anak, kadang kita bisa belajar dari YouTube. Gak belajar juga di YouTube. Ketika YouTube bukanya apa? Tutorial segala macam. Enggak ada yang ustaz juga. Jadi tanggung jawab memberikan ilmu kepada istri itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan majelis hadis, istri-istrinya kan berada di balik tirai. Ummu Salamah, pakar hadis. Ummul Mukminin Aisyah, itu seorang kalau akademisi. Jadi kenapa Rasulullah diperintahkan menikahi Aisyah? Karena dari Aisyah terjaga sepertiga sanad dalam periwayatan hadis karena kecerdasannya. Ya, hadis-hadis tentang taharah, bab taharah, ada di sana tentang hubungan suami istri. Ya, itu semuanya diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah. Para sahabat itu bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah juga bekas buka kelas hadis untuk istri-istri para sahabat. Ya, Ummul Mukminin Ummu Salamah juga banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang taharah. Jadi kewajiban seorang suami itu memberikan ilmu kepada istrinya. Kalau pergi majelis taklim, bawa pasangan kita. Kalau istri belum pandai ngaji, panggil guru. Online boleh. Ajarkan istriku ngaji. Terutama yang ngajarinnya perempuan juga, ya, umi-umi atau ustazah. Ada dia kajian mingguannya, kajian tafsir, kajian fikih. Harus. Karena kita ini mau melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah. Istrimu ini tanggung jawabmu, kamu kasih ilmu gak dia? Tahu gak dia halal haram? Tahu gak dia menanamkan tauhid kepada anak-anak? Oh enggak ya Allah, aku hanya perdaya dia, aku suruh kerja, aku suruh dia di dapur aja, ya, aku hanya bawa dia show undangan, bahwasanya aku punya istri cantik jelita, emasnya banyak. Gak lepas tanggung jawab kita di hadapan Allah. Maka kalau datang ustaz itu ke suatu kota itu, ajak istri kita, belajar dia, supaya abang nanti udah mau masuk selangkah pintu surga, kata, ini ada laporan dari istrimu, katanya dia sering arisan menggunjing karena gak pernah dilarang oleh suaminya. Karena suaminya gak pernah bilang bahwasanya orang yang menggunjing itu diibaratkan sebagai orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Kata Umar bin Khattab, wahai Ka'bah, engkau sangat mulia di muka bumi. Ya, engkau mulia karena Rasulullah memuliakanmu. Sebab karena engkau adalah sebagai kiblatnya umat Islam. Tapi darah seorang muslim, tapi diri seorang muslim itu lebih mulia dari engkau ya Ka'bah. Ya, maka aku tidak akan pernah menceritakan aib satu orang muslim pun di atas muka bumi. Karena satu orang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Saya nggak tahu cerita itu. Ya Allah, karena suami saya nggak pernah ngajak saya ke majelis taklim. Ya, dia hanya ajak saya undangan. Dia hanya suruh saya ke dapur. Ya, dia hanya ajak saya ke bioskop. That's it, that's all katanya. Allahu Akbar. Dan ini selesaikan dulu. Kamu harus jawab dulu ini alasannya. Kalau enggak, ditendang ke dalam api neraka. Ya, nauzubillah. Jadi 5 aja lah dulu ya. 5 aja udah cukup. Nah, nanti 2 lagi kita sambung insyaallah pada kesempatan berikutnya. Jadi 4 tujuannya, 5 jalannya. 5 jalan ini untuk menutup pintu supaya setan gak bisa masuk. Kalau sudah istri berilmu, maka setan gak ada jalan. Ya, dia mau goda dari mana aja. Suami saya cari nafkah, itu adalah jihad yang baik, dan itu dihitung sebagai kesyahidan kalau dia gugur. Maka dia tidak akan pernah bisa masuk dari pintu manapun kalau kita sudah memegang 5 kunci ini. Istri yang berilmu, kemudian yang keempat adalah yang ketiga tadi adalah
sebagai orang yang terbaik bagi keluarga. Yang kedua, menjadi contoh, ya. Yang pertama adalah menguatkan. Yang pertama tadi adalah sebagai pakaian. Yang keempat apa tadi, Pak? Bercanda, ya. Kalau sudah 5 ini hidup, insya Allah 5-5-nya adalah, ya, mengunci rapat, syaitan tidak masuk di dalam rumah tangga itu, ya, bersama-sama di dunia dan di akhirat. Kemudian menjadi keluarga idaman bagi umat Islam. Satu keluarga masuk surga bersama-sama, ya, karena 5 kunci tadi. Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi buyutina, Allahumma barik lana fi amwalina, Rabbana hab lana, Allahumma wa la tadurruhunna wa waffiqhunna ala ta'atika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.